Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan mempelajari penyelesaian soal listrik dinamis. Soal yang pertama, jika ada resistor 20 ohm, 30 ohm, dan 10 ohm dihubungkan secara seri pada ujung-ujung baterai dengan tegangan 90 volt. Berapakah hambatan ekivalen rangkaian tersebut? Berapakah besar arus dalam rangkaian tersebut? Hitunglah beda potensial pada ujung-ujung masing-masing resistor tersebut. Ingat, sebelum kita mengerjakan soal, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari besaran-besaran yang diketahui dari soal, kemudian menentukan apa saja yang ditanyakan dari soal. Dari sini yang pertama yang diketahui adalah nilai hambatan pertama atau R1 yakni 20 ohm, R2 30 ohm, R3 10 ohm. Ketiga resistor ini dipasang secara seri. Kemudian diketahui juga nilai beda potensial atau nilai tegangannya yakni 90 volt. Kemudian yang ditanyakan, poin-poin yang ditanyakan dari soal ini ada 3. Yang pertama, besar hambatan penggantinya, yang kedua kuat arusnya, dan yang ketiga beda tegangan pada setiap hambatan yakni V1, V2, dan V3. Untuk penyelesaian yang pertama, karena pada rangkaian ini tadi diketahui disusun secara seri, jadi kita bisa langsung menjumlahkan nilai masing-masing hambatannya, yakni R sama dengan 20 ohm ditambah 30 ohm ditambah 10 ohm. Jadi hasilnya adalah R sama dengan 60 ohm. Ini merupakan besar hambatan pengganti dari rangkaian tersebut. Kemudian untuk menjawab poin yang kedua tentang kuat arus listrik. Kuat arus listrik seperti pada penjelasan slide materi sebelumnya. Jadi untuk menghitung kuat arus listrik itu bisa menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Karena yang ditanyakan I, jadi I sama dengan V per R. V-nya tadi udah tahu 90 volt dan R-nya menggunakan R hambatan pengganti 60 ohm. Jadi diperoleh nilai kuat arus 1,5 ohm. Selanjutnya untuk menentukan beda tegangan pada tiap hambatan. Karena ini merupakan rangkaian seri, jadi nilai hambatan tegangan pada masing-masing hambatan itu mempunyai nilai yang berbeda. Ini dapat dihitung menggunakan V sama dengan I kali R. I-nya menggunakan I kuat arus total yang sudah ketemu pada poin B 1,5 ampere, kemudian dikalikan dengan masing-masing R1, R2, dan R3 sehingga diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya soal resistor 4 ohm, 6 ohm, dan 12 ohm dihubungkan secara paralel pada ujung-ujung baterai 3 volt. Berapakah hambatan ekivalen rangkaian tersebut? Berapakah besar arus dalam rangkaian tersebut? Dan hitunglah kuat arus pada masing-masing resistor. Yang kita ketahui adalah nilai dari masing-masing resistor, yakni R1 4 ohm, R2 6 ohm, R3 12 ohm, dan dirangkai secara paralel, sedangkan V-nya 3 volt. Yang ditanyakan ada 3 poin, yakni hambatan pengganti, kuat arus, dan kuat arus pada masing-masing hambatan atau I1, I2, dan I3. Poin pertama, karena ini merupakan rangkaian paralel, jadi dihitung dengan menggunakan rumus 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kemudian dimasukkan masing-masing nilai hambatannya sehingga diperoleh nilai 1 per R sama dengan 6 per 12 ohm. Karena ini yang ditanyakan adalah nilai R-nya atau nilai hambatannya, jadi pecahan ini kemudian dibalik, jadi
R sama dengan 12 ohm per 6 sama dengan 2 ohm. Selanjutnya untuk kuat arusnya. Kuat arus bisa dicari dengan I sama dengan V per R sama dengan V-nya 3 volt, R-nya merupakan R hambatan pengganti 2 ohm, sehingga diperoleh nilai 1,5 ampere. Ini merupakan kuat arus total. Selanjutnya untuk poin C, ini dihitung untuk kuat arus dari masing-masing hambatan. Karena ini merupakan rangkaian paralel, jadi masing-masing hambatan itu dilewati oleh arus yang nilainya berbeda-beda. Untuk itu digunakan rumus I sama dengan V per R. V-nya menggunakan V total, yakni 3 volt, sedangkan R-nya kita gunakan nilai R dari masing-masing hambatan, yakni 4 ohm, 6 ohm, dan 12 ohm, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Soal yang ketiga. Rumah Dina mempunyai 1 lemari es. Apabila lemari es ini menggunakan 300 watt dan dijalankan 24 jam setiap harinya, berapa banyak energi dalam kWh atau kilowatt hour digunakan dalam 1 bulan? Bila tarif listrik per kWh adalah Rp500, berapakah rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan? Di sini yang diketahui adalah nilai daya, yakni 300 watt. Karena di sini disuruh menyatakan energi dalam kWh, jadi 300 watt ini kita rubah dahulu menjadi kilowatt, menjadi sama dengan 0,3 kilowatt atau kW. Kemudian waktunya adalah 24 jam karena dalam 1 hari. Dan tarif listrik per kWh-nya adalah Rp500. Selanjutnya yang ditanyakan ada 2 poin, yakni energi yang digunakan selama 1 bulan, rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan. Untuk poin pertama, energi yang digunakan selama 1 bulan itu dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan P kali T. Dayanya tadi sudah dikonversi ke kilowatt menjadi 0,3 kilowatt. Kemudian waktunya adalah 24 jam, sehingga diperoleh energi sebesar 7,2 kWh ini dalam 1 hari. Sedangkan yang ditanyakan adalah dalam 1 bulan, sehingga kita kalikan energi ini dengan 30. Jadi diperoleh nilai energinya 216 kWh. Selanjutnya menghitung rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan. Pada poin sebelumnya kan sudah diperoleh hasil energi selama 1 bulan, yakni 216 kWh. Kemudian diketahui juga dari soal bahwa tarif yang harus dibayar per kWh-nya adalah Rp500, sehingga tinggal dikalikan Rp500 dikalikan dengan 216 kWh, sehingga diperoleh nilai rekening listriknya Rp108.000.